Salam sahabat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sahabat yang kasih Tuhan, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat, dan senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya sahabat kasih Tuhan, hari ini kita akan membahas mengenai keberadaan malaikat dan bagaimana malaikat senantiasa menyertai kehidupan manusia. Sahabat kasih Tuhan, apa itu malaikat? Ya, malaikat adalah makhluk supranatural yang ditemui dalam berbagai agama dan mitologi. Dalam agama Abrahamik, malaikat sering digambarkan sebagai makhluk surgawi yang baik hati, yang berperan sebagai perantara antara Tuhan atau surga dan manusia. Saya kasih Tuhan, selanjutnya kita akan melihat tayangan berikut ini terlebih dahulu. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Ini adalah bukti dan fakta tentang para malaikat seperti yang Alkitab katakan tentang mereka. Mungkin kamu belum pernah dengar atau belum pernah diajarkan mengenai keberadaan para malaikat. Namun, mereka adalah makhluk yang nyata dan ada di sekitar kita. Inilah fakta-faktanya. Yang pertama, malaikat makan makanan di surga. Setiap orang telah makan roti malaikat, ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Yang kedua, malaikat akan dihakimi oleh manusia. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Yang ketiga, malaikat memiliki bahasa sendiri. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Yang keempat, malaikat kadang tidak bisa dibedakan dari manusia. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Yang kelima, malaikat tidak maha tahu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Yang keenam, malaikat bisa berbuat dosa, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Yang ketujuh, sebagian malaikat diikat dengan rantai menunggu hari penghakiman, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Yang kedelapan, malaikat bisa membunuh umat manusia. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Yang kesembilan, malaikat bisa dilihat oleh binatang. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan, dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bilea memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Yang ke-10, malaikat bisa mengendalikan binatang. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Yang ke-11, malaikat bisa mengontrol benda-benda tanpa menyentuhnya. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Yang ke-12, malaikat bisa menyamar dan berubah wujud. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ya, demikian sahabat kasih Tuhan fakta-fakta tentang malaikat. Nah, bagaimana malaikat
senantiasa bekerja dalam kehidupan manusia, dan bahkan Evangelis Dotoni bersama dengan malaikat. Kita akan lihat pembahasan yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Dotoni. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Hari ini kita bahas tentang malaikat. Saya mau tanya, siapa yang percaya bahwa malaikat itu ada? Angkat tangan. Nah, kalau kita percaya setan itu ada, harus kita percaya malaikat itu ada. Nah, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal 91. Mazmur pasal 91 ayat 9 sampai dengan ke-13. Saudara yang genap, saya ganjil. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Singa dan ular tedung akan kau langkai, engkau menginjak anak singa dan ular naga. Alkitab berkata bahwa malaikat Tuhan menjaga di setiap jalan orang percaya. Amin. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ada yang bertanya sama saya, pernah enggak Pak Daud melihat malaikat? Berapa kali saya melihat malaikat? Perlu sudah tahu bahwa Ayub dijaga Tuhan. Pertama adalah diri Ayub, kedua adalah keluarga Ayub, ketiga adalah rumah Ayub, dan yang ketiga semua harta yang dipunyai Ayub. Artinya apa? Bahwa malaikat Tuhan menjaga semua. Nah, awal saya ketemu malaikat itu waktu kira-kira tahun 93. Pada waktu itu saudara, saya menginjili seorang bukan Kristen, non-Kristen. Nah, saudara sepupu kita, dan dia punya anak orang yang sangat fanatik. Kalau udah ngomong teriak itu lah langsung lah kacau dah. Dan ini sangat fanatik dan dia benci dengan orang Kristen. Nah, ibunya saya injili. Waktu itu ibunya itu kena setan, kesurupan. Saya usir setannya dalam nama Yesus. Waktu itu ibu ini mau percaya Tuhan Yesus. Begitu mau percaya Tuhan Yesus, saya mau baptis dia. Nah, rencana mau baptis. Saya pulang. Nah, tiba-tiba keluarganya minta saya datang untuk ke rumah ibu ini. Waktu itu saya doa, tiba-tiba ada suara Tuhan. Jelas sekali. Aku mengutus malaikatku dengan pedang terhunus. Wah, kaget saya. Ada apa ini? Saya berangkat. Waktu saya berangkat, saya temui ibu ini. Waktu saya temui ibu ini, tiba-tiba anaknya laki-laki marah, ngejar mau mukul saya. Itu kira-kira jarak tinggal 1 meter. Dia mau mukul gini, tiba-tiba saya lihat tepat di depan saya. Jadi malaikat itu tidak ada yang kecil. Kan sering kita melihat gambar malaikat kecil gini. Itu malaikat piye namanya. Malaikat itu tinggi. Hampir 3 meter. Saya gini, 2 meter lebih. Pedangnya gini. Natap gini nih. Ngelihat saya gini. Matanya berkilauan gitu. Pertama kali. Rambutnya silver perak. Bajunya putih berkilauan. Model ininya seperti tatahan es. Dan sepatunya Hermes kalah. Kenapa? Karena modelnya seperti gini. Gini. Dari emas murni. Jubah putih berkilau. Gini. Dan pedangnya berkilat seperti petir. Nah, dia berkata, jangan takut. Aku diutus menjagamu. Anak muda ini mukul gini. Peng. Jarak 1 meter bisa gini. Mukul lagi. Peng.
muter. Setiap kali muter, muter terus, enggak bisa nyentuh saya. Dikira saya masih belum bertobat, punya aji lembu sekilan. Apa yang terjadi? Anak muda ini ketakutan. Karena apa saudara? Setiap mendekat jarak 1 meter, itu mental. Muter lagi, muter lagi. Nah, ibunya yang melihat hal itu, saya ngomong sama ibu ini, ibu mau enggak percaya Tuhan Yesus? Mau. Tapi saya tidak bisa ke gereja. Yang penting ibu percaya Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi? Ibu ini percaya Tuhan Yesus. Tetapi dipaksa tidak boleh ke gereja sama anak-anaknya. Apa yang terjadi? Suatu kali, ibu ini umur di atas 80 tahun, masih naik bis gini. Sehat. Suatu kali dia berkaca dandan gini. Tersenyum gini. Pas bengesan meninggal. Tidak sakit, berkaca meninggal. Dan pada waktu meninggal, waktu mau dikubur saya suruh datang, itu ribut. Mau dikubur Kristen atau dikubur ini? Karena ibu ini percaya Yesus. Saya ngomong, dikubur apapun tidak ada masalah. Nah, akhirnya dikubur. Dan apa yang terjadi? Saya lihat. Pertama kali saya lihat, malaikat itu ada. Amin. Amin. Dan malaikat itu menjaga. Alkitab berkata, malaikat berkemah di sekeliling orang percaya. Menjaga rumah kita dan harta milik kita. Suatu kali waktu zaman susah, saya masih ingat, waktu itu mama saya dikasih 2 ekor ayam betina. Waktu itu keluarga saya susah sekali karena papa saya itu nakal. Kalau miskin sama mama saya, kalau kaya sama perempuan lain. Nah, mama saya berdoa untuk papa saya, itu tidak lama, hanya cukup 20 tahun. Lumayan lah, saudara. Papa itu nakal, hari ini nikah, besok selingkuh. Mama saya waktu itu miskin sekali, ditinggal pergi papa saya. Waktu itu ada yang namanya itu, dikasih uang tinggal 25.000 rupiah. Waktu itu sama dikasih 2 ekor ayam betina. Nah, waktu itu mama saya ngomong sama saya, Daud, manusia itu berdoa dan bekerja. Bekerja dan berdoa. Nah, kita harus bekerja. Saya tanya, Mama, mau gimana? Gimana kita bikin bakpao? Saya tanya mama saya, Mama pernah bikin bakpao enggak? Belum pernah. Tapi kita harus berusaha. Akhirnya 25.000 untuk beli gandum, kacang hijau sama kacang tanah. Wah, karena itu modal terakhir mama saya berdoa berbahasa roh. Supaya bakpao itu jadi baik. Tiba-tiba bunyi tut. Ingat, kadang Tuhan menjawab doa kita sering melebihi apa yang kita doakan. Betul? Waktu tut bunyi, dandang itu dibuka. Bakpao itu bukan membesar, tapi mengecil. Nah, kadang apa yang kita harapkan tidak seperti yang terjadi. Betul? Padahal udah doa itu. Nah, bakpao itu dijual, habis. Yang makan sampai nyangkutin ya, minum. Nah, bakpao itu laku, jadi terkenal. Namanya bakpao unyil karena ada film unyil. Karena mengecil itu adalah membantah. Dari nenek saya dikasih 2 ekor ayam betina. 2 ekor ayam betina ini, mama saya ngomong, jangan dipotong. Ini kita ternak aja. Mama saya 2 ekor ayam betina didoakan. Wah, basar siklop, basar. Ayamnya lari. Ayamnya lari, kawin tanpa izin sama ayam tetangga. Apa yang terjadi? 2 ekor ayam ini pulang. 2 ekor ini pulang,
Setelah itu dikasih panci bolong mama saya. Bertelur. Mama saya doakan telur ini. Dalam nama Yesus. Tidak ada yang kopior. Semua jadi. 2 ekor ayam betina itu menjadi puluhan ekor. Saya masih ingat. Kalau saya mau bayar SPP. Pagi berangkat ke pasar ayam. Kan, untuk bayar SPP itu. Itu 2 ekor ayam sama 25.000 itu. Bisa membuat saya sekolah Alkitab lulus ranking 4. Murid tinggal 4. Dan apa yang terjadi? Ayam mama itu banyak sekali. Karena mama saya miskin. Tidak bisa bikin kandang. Ayam-ayamnya itu tinggal di pohon-pohon. Berteng di pohon-pohon semua. Tidak ada kandangnya. Suatu kali. Dapat suara Tuhan. Tuhan bicara. Aku mengutus malaikatku menjaga ayam-ayam kamu. Saya kaget, kok ada malaikat penjaga ayam? Kan bingung juga saya. Saya bingung. Saya buka pintu dan tiba-tiba saya lihat di pohon-pohon itu, di bawah pohon ada satu sosok. Jalan gini, mandang ayam gini. Rambutnya bersinar perak gitu, terang gitu. Dan apa yang terjadi? Pada waktu zaman itu ada penyakit kering, wabah. Kalau zaman sekarang namanya flu burung ya. Kampung itu banyak yang mati. Tapi ayam mama saya, 1 ekor pun tidak ada yang mati. Tidak ada yang sakit. Dan apa yang terjadi? Tetangga sebelah tukang becak. Punya ayam betina 1 ekor. Beranak, dia menetas, anaknya telur menetas, beranak. Ditungguin, dia tidur deket ayam, dicuri maling, saudara. Tapi ayam mama saya itu sampai puluhan ekor di pohon-pohon, tidak ada yang mencuri. Dan di situ saya lihat ada satu sosok jalan gini, mandang ayam-ayam itu, dan itu apa yang terjadi? 3 tahun, saudara. Artinya bahwa malaikat Tuhan menjaga rumah apa yang dipunyai orang percaya. Amin. Artinya apa? Bahwa malaikat itu ada. Dan malaikat itu pula, ingat saudara, menjaga setiap jalan kita pada waktu kita dihadang lawan atau musuh. Ya, puji Tuhan, sahabat kasih Tuhan, kita boleh diberkati melalui pembahasan yang disampaikan oleh hambanya penulis Tony mengenai keberadaan malaikat. Ya, di mana malaikat diutus Tuhan untuk menjaga orang-orang percaya. Saya kasih Tuhan, firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 91 ayat 11. Demikian firman Tuhan, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Saya kasih Tuhan, kita bersyukur, kita orang-orang percaya, kita anak-anak Tuhan, kita tidak sendiri. Ya, Tuhan senantiasa beserta kita dalam hidup kita. Dia menyertai dari dalam kita, yaitu Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita. Tetapi di luar, malaikat juga menyertai, menjaga, melindungi kita. Karena Tuhan mengutus malaikat untuk menjadi malaikat pelindung, menjaga kehidupan orang-orang percaya. Saya kasih Tuhan, bersyukur kita senantiasa dijaga oleh malaikat. Dan kita percaya tangan Tuhan juga senantiasa menopang seluruh hidup kita. Saya kasih Tuhan, demikian yaitu pembahasan yang boleh dibahas hari ini mengenai keberadaan malaikat penjaga bagi setiap orang percaya. Kalau sahabat diberkati melalui pembahasan ini, tinggalkan komentar di kolom komentar, berikan masukan dan juga saran. Kiranya channel ini boleh senantiasa menjadi berkat dan banyak orang yang boleh diberkati melalui setiap tayangan video yang ditayangkan. Terima kasih sahabat, Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.